Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assola. Wa tariqu kulli masyayikhin. Adapun jalannya semua guru-guru tasawuf maksudnya, itu qad quyyidat sungguh dibatasi apa tariq, dibatasi bi kitabi rabbi dengan Al-Quran, dengan kitab Tuhanku, maksudnya Al-Quran, wal hadisi dan dengan hadis, ta'assola yang menjadi dasar apa hadis, apa kitab dan hadis. Ta'assola yang menjadi dasar apa kitab dan hadis. Nah, ini tadi yang barusan saya jelaskan. Bahwa jalan yang ditempuh oleh semua guru-guru kita, guru-guru tasawuf, guru-guru sufi, guru-guru pondokan, itu semua qad quyyidat bi kitabin. Semua itu dibatasi, dikendalikan kemana begitu dengan kitabullah berupa Quran dan hadis. Artinya semua perilaku-perilaku guru-guru tasawuf itu semua dasarnya ya Al-Quran dan hadis. Jadi jangan khawatir dengan banyak tuduhan yang selama ini misalkan bid'ah macam-macam itu. Oke. Nah, untuk membuktikan itu semuanya, maka sarannya Kiai Musonif toli' riyadhus sholihin wa ahkiman. Toli' riyadhus sholihin wa ahkiman ma fihi tadfar bis sa'adati wa amala. Toli' mutola'alah siapa engkau. Riyadhus sholihinnya terhadap kitab Riyadhus Sholihin. Wah, ini keren ini. Rekomendasinya Kiai Musonif langsung lihat buku ini, lihat kitab ini. Nah, untuk urusan tadi membuktikan bahwa semua yang dilakukan oleh guru-guru sufi itu mengikuti sunnah dan mengikuti Quran. Nah, ini suruh ngecek, mutolaah, suruh mempelajari kitab Riyadhus Sholihin. Kitab Riyadhus Sholihin ini kitab kumpulan hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang mengumpulkan ilmu hadis-hadis terkait dengan amaliyah. Jadi karakteristiknya bukan hadis fikih yang tapi dia menyeluruh. Bahkan yang banyak itu adab. Nah, setelah mutola'ah terhadap kitab Riyadhus Sholihin wa ahkiman dan berpeganglah. Wa ahkiman dan sungguh berpeganglah siapa engkau. Jadi peganglah kitab Riyadhus Sholihin. Kalau Sahih Bukhari itu mungkin terlalu besar, yang ini sudah dipilih-pilih. Jadi kitab Riyadhus Sholihin ini sudah memilah dan memilih dari berbagai kitab hadis, kemudian dikumpulkan di bab-bab itu, disesuaikan dengan bab-babnya. Nah, kalau ingin lebih jelasnya, syarahnya Riyadhus namanya Dalilul Falihin. Itu 4 jilid kalau nggak salah. Ya, 4 jilid. Kitab Dalilul Falihin. Itu menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Sholihin ini. Wa ahkiman dan berpegang teguhlah siapa engkau terhadap apa saja fihi yang berada di dalam kitab Riyadhus Sholihin ini. Kalau mau berpegang teguh, tadfar maka akan mendapatkan siapa engkau, mendapatkan bisa adati terhadap kebahagiaan, wa'mala dan amalkanlah. Tadi bait ini Kiai Musonif merekomendasikan kepada kita untuk menelaah, untuk belajar kitab Riyadhus Sholihin, kemudian berpegang teguh mengamalkannya. Nah, kalau mau melakukannya, insya Allah akan mendapatkan as-sa'adah. As-sa'adah itu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, di as-sa'adah itu orang yang mendapatkan taufik, hidayah, inayah itu berarti dia mendapatkan sa'adah. Taufik itu pertolongan untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah. Hidayah itu petunjuk mana yang benar, mana yang salah. Inayah itu diberi kemudahan. Nah, itu berarti dia mendapatkan sa'adah. Termasuk meninggal dalam kondisi husnul khotimah itu adalah
sa'adah. Wahtamma bil fardhil ladzi la yuqraba min dzil ata'i bimithli dzalika akmala. Wahtamma dan pentingkanlah. Wahtamma dan pentingkanlah bil fardhi terhadap kefarduhan, kewajiban. Alladzi la yuqrabu, yang tidak dipakai untuk mendekatkan diri. Alladzi la yuqrabu, yang tidak dipakai untuk mendekatkan diri. Min dzil atau bimithli dzalika akmala. Min dzil atau min dzil atau dari inilah yang memiliki pemberian. Bimithli dzalika, yang sepadan dengan demikian kefarduan. Akmala, yang lebih sempurna. Akmala, yang lebih sempurna kefarduan. Wahtamma bil fardhil ladzi la yuqrabu min dzil ata'i bimithli dzalika akmala. Jadi gini maksudnya begini. Wahtamma bil fardhil ladzi la yuqrabu min dzil ata'i bimithli dzalika akmala. Jadi dengan bait-bait sebelumnya tadi kan dipesankan oleh Kiai Musonne bahwa kita disuruh untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi, menjaga sunnah-sunnah Nabi, kesunatan-kesunatan. Nah, penjelasan itu menimbulkan dugaan yang salah bahwa seolah-olah kita itu disuruh mementingkan terhadap kesunatan gitu. Maka kemudian Kiai Musonne mendatangkan bait ini, wahtamma bil fardhi. Jadi bukan begitu maksudnya. Wahtamma dan pentingkanlah bil fardhi. Jadi kefarduan itu tetap yang lebih penting daripada kesunatan-kesunatan. Karena orang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu ya hanya dengan menggunakan kefarduan ini. Jangan sampai terjadi kemudian salah dalam memaknai bahwa kita lebih mementingkan kesunatan daripada kefarduan. Itu namanya pemburu uceng kilangan delek, itu mencari sesuatu yang remeh tapi malah yang utama itu malah kehilangan. Jadi bait ini menjelaskan kita tetap disuruh untuk lebih mengutamakan terhadap kefarduan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak bisa mendekatkan kepada Allah tanpa itu. Nah, adapun sunat itu hanyalah tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mazala abdun bin nawafil yakrubu hatta akuna lahu yadan wal arjula was'am'a minhu thumma aynan basirah ay mithla dzalika fil matalibi harulah. Mazala abdun, mazala tidak ada henti-hentinya siapa abdun seseorang bin nawafili dengan kesunatan-kesunatan itu yakrubu mendekatkan diri siapa abdun hatta akuna sehingga ada itulahu bagi abdun hatta akuna sehingga ada siapa saya Allah maksudnya ya, lahu bagi abdun itu yadan menjadi tangan, wa arjula dan menjadi kaki, wasam'a dan menjadi telinga, minhu dari abdun, tsumma ainan kemudian menjadi mata, basiron yang melihat, basiroh yang melihat, ay mithla dzalika maksudnya adalah seperti demikian menjadi tangan, fil matolibi di dalam tuntutan harulah yang banyak. Bait ini sesungguhnya itu adalah mengambil dari hadis apa adanya. Jadi isinya hadis kemudian dirubah menjadi nadhom. Itu namanya iktibas namanya. Kalau dalam ilmu balaghah
Itu namanya badi' iktibas. Jadi hadis kemudian dirubah menjadi dalam bentuk nazm. Ada hadis yang berbunyi begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi terhadapku melalui memusuhi terhadap wali, maka sungguh orang itu berarti mengumumkan memerangi terhadap saya. Jadi begini, Allah itu ngendikan, pokoke sapa sing nglarakne nanggone waliku, kekasihku, berarti dia menyatakan perang dengan aku. Aku Allah maksudnya, melawan Gusti Allah. Ini makanya hati-hati ya, hati-hati kalau ada wali ya. Hati-hatilah kenanggone wali itu. Jangan sampai mengecewakan atau nglarakne hati ini. Kekasih-kasih Gusti Allah itu. Musuhi nanggone wali berarti musuhi nanggone Gusti Allah. Ya, makanya hati-hati. Termasuk wali-wali sing mastur ya. Mastur. Kadang Allah itu menyembunyikan wali itu pada orang-orang yang kelihatan di hadapan kita itu remeh. Kita nggak tahu, bisa jadi itu adalah wali. Maka jangan pernah kita itu meremehkan atau menyakiti kepada orang. Bisa jadi orang itu adalah wali, itu loh maksudnya. Sebenarnya jadi hati-hati kita ada. Apalagi kalau sudah dikondangkan jadi wali, kemudian dilarakne hati ini, hati-hati. Karena ini man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Jadi barang siapa yang memusuhi, menyakiti kepada wali, maka dia berarti mengumumkan perang dengan aku Gusti Allah. Nah, kemudian hadis dilanjutkan wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wala yazalu abdi yataqu ila akhirih. Jadi intinya seseorang hambaku, manusia, orang, kita semua itu selalu mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah dengan cara melakukan kefarduan, melakukan kewajiban-kewajiban, dan itu adalah sesuatu yang lebih saya cintai daripada yang lain. Jadi Allah itu sangat mencintai terhadap hamba yang mendekatkan diri dengan menggunakan dengan menggunakan ibadah-ibadah fardu. Nah, kemudian tambahnya ini wala yazalu abdi lahirihi. Kemudian orang tadi itu tidak ada henti-hentinya selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan semua kesunatan-kesunatan. Sehingga sampai Allah itu betul-betul mencintai kepada dirinya, yang kemudian Allah, aku Allah menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi telinganya, menjadi matanya, menjadi dan seterusnya. Jadi Allah itu menjadi tangannya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Intinya menjadi kekasihnya. Jadi Allah menjadi tangan dari walinya Allah. Apa maksudnya? Ini tafsirnya banyak sekali ya, salah satunya adalah jangan sampai ini pesan saya, jangan sampai bayangkan bahwa Allah itu kemudian jadi tangan kita, jangan ya. Itu nanti bisa mujasimah. Mujasimah itu berarti kita membayangkan Allah itu berupa jisim. Itu bisa jadi su'ul khotimah. Karena salah satu penyebab su'ul khotimah itu adalah salah akidah. Salah cara membayangkan Allah. Itu bisa menyebabkan su'ul khotimah yang nanti mati dalam kondisi su'ul khotimah, masuk neraka selama-lamanya. Makanya hati-hati ya. Oke, saya kembali lagi. Jadi, seseorang yang mendekatkan diri terus kepada Allah dengan cara melakukan semua kesunatan-kesunatan, itu kalau sudah sampai pada taraf Allah mencintai dia, dan dia mencintai Allah, maka Allah akan menjadi tangannya, Allah menjadi matanya, Allah menjadi kakinya, dan seterusnya. Apa maksudnya? Maksudnya Allah menjaga tangannya dari maksiat, Allah menjaga matanya, Allah menjaga dan semuanya itu. Sehingga gampang digunakan untuk melakukan taat, terhindar dari bahaya, dan Allah semua Allah nanti gitu. Itu beberapa penafsiran terhadap hadis ini. Ada juga yang menafsirkan bahwa Allah langsung menyembadani apa yang diinginkan oleh
hambanya itu. Jadi begitu karep langsung jadi begitu apa? Asra'u ila qadha'i hawaijihi min sam'ihi fil istima. Jadi Allah langsung menyembadani itu apa? Nuruti keinginan dari hamba itu. Oke, ini salah satu cara untuk menjadi wali ini ya. Diikuti semua kesunatan di samping kefarduan. Terus menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan itu. Nanti pada saatnya Allah mencintai kepada hamba ini, kemudian hamba itu mencintai kepada Allah. Jadi yuhibbuhum wa yuhibbuna ya. Jadi urutannya memang begitu. Yuhibbuhum untuk bisa, jadi kita untuk bisa mencintai kepada Allah, itu urutannya Allah dulu mencintai kepada kita, baru kita bisa cinta kepada Allah. Gitu ya. Ini Quran kan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi Allah dulu yang mencintai. Nah, Allah mencintai itu ya karena hambanya itu selalu mendekatkan diri terus sehingga Allah kemudian cinta. Nah, kemudian hamba itu betul menjadi kekasih Gusti Allah. Itu kira-kira. Oke, waktunya sudah habis, sudah maghrib Kang. Saya kira sudah cukup ya. Ini nggak ada pertanyaan ya. Ya, kalau ada pertanyaan besok sebelum dimulai bisa disampaikan pertanyaannya. Mungkin waktunya sudah habis. Apapun semoga berkah manfaat, sedikit-sedikit pokoknya dilakoni saisoe Kang ya. Sedikit-sedikit dilakoni walau bi usyrikaz zakat. Sekalipun hanya 1/10 dari yang kita ketahui dilakoni saiso-isoe. Nek ukuran ngelakoni itu mastatoktum sak mampune. Tapi urusan ninggal maksiat itu enggak ada toleransi, mampu enggak mampu pokoknya kudu dilakoni. Itu kalau urusan maksiat, tapi urusan taat sak mampune piro wis dilakoni. Apapun semoga manfaat berkah ila diniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa wa ila hadrati kayyidatin nati ya janam sahib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahlul kalam wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلقى من الغيب